Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya David Nurdin Evani dengan NIM 2019 31065. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Asyara Andriani dengan NIM 2019 3106447. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rahma Putri Wardani dengan NIM 2019 3100739. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fendi Dwi Puspitasari, NIM 2019 3100638. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indra Awalul Anissa, NIM 2019 3100565. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019 3100686. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firyo Indiarko dengan NIM 2019 31063. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalia Persel Kisomokil dengan NIM 2019 3103855. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Yuda Pratama, NIM 2019 310 567. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengenaan PPh berdasarkan pasal 4 ayat 2. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. Ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak, pengenaan pajak penghasilan dalam penentuan ini dapat bersifat final. Dalam arti bersifat final adalah pajak penghasilan tertentu yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan berutang. Subjek pajak yang karena ketentuan dari pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh menjadi BPDN adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito dan bunga tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya. Menjelaskan tentang objek pajak. Objek pajak yang pertama adalah bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, serta bunga simpanan anggota koperasi. Yang kedua, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Yang ketiga, bunga atau diskonto obligasi. Dan yang keempat, hadiah undian. Objek pajak yang selanjutnya adalah jasa konstruksi. Yang keenam, persewaan tanah atau bangunan. Ketujuh, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Kedelapan, dividen orang pribadi. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya. Saya akan menjelaskan tentang jatuh tempo pajak. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemungutan pajak terdiri dari 6, yaitu yang pertama ada penyelenggara bursa dan undian, yang kedua ada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, yang ketiga adanya bank dan dana pensiun, yang keempat adanya perusahaan modal ventura, yang kelima penerbit obligasi, bank, dana pensiun reksadana, dan yang terakhir yaitu penggunaan jasa konstruksi.
tarif pajak berdasarkan pasal 4 ayat 2 yaitu pajak penghasilan atas bunga, deposito atau tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro final sebesar 20% dikalikan jumlah bruto. Dengan catatan untuk jumlah bunga tabungan yang berjumlah 7.500.000 bunganya dikenakan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan jumlah bunga tabungan yang kurang dari 7.500.000 tidak dikenakan pajak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tarif pajak berdasarkan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek ada dua. Yang pertama, bukan saham pendiri dengan tarif 0,6% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua ada pemilik saham pendiri dengan tarif 0,15 dari nilai saham perusahaan. Selanjutnya ada penjualan saham milik perusahaan modal ventura sebesar 0,1% dari jumlah bruto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek. Dengan catatan, untuk bunga atau diskonto obligasi yang ditetapkan di dalam negeri sebesar 15% dari jumlah bruto, dan untuk bunga atau diskonto obligasi yang ditetapkan dalam luar negeri sebesar 20% dari jumlah bruto. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak berdasarkan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atas hadiah undian final. Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah. Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dana atau pembangunan final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Baik, selanjutnya pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Pasal 3, bahwa jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 diantaranya adalah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama ada objek pajak. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu A. Penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. B. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, dan atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pengembangan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. C. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, dan atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua ada pemotong. Pemotong terdiri atas A. Untuk transaksi penjualan, tukar menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP pada bank persepsi atau kantor pos atau giro sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dan B. Untuk penjualan, menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah
PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Yang ketiga ada tarif. Tarif PPh yang dikenakan atas A. Penjualan, tukar menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Dan B. Penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, dan atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. Berikutnya ada pengecualian. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas adalah yang pertama ada orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Berikutnya kedua, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Lalu yang ketiga ada orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang terakhir, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan, termasuk dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan di atas, adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Kemudian pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, yaitu tarifnya sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dengan catatan wajib pajak pribadi, yayasan, atau organisasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan bersifat final. Kemudian wajib pajak pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP atas pengalihan yang nilainya kurang dari 60 juta objek pajak penghasilan dikenakan sebesar 5%, kecuali pelepasan kepada pemerintah bagi kepentingan umum. Kemudian bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Untuk bunga simpanan anggota yang kurang dari 240.000 tidak dikenakan tarif. Nah, jika lebih dari 240.000 maka dikenakan tarif sebesar 10%
dari jumlah yang dibayarkan kepada anggota koperasi. Kemudian dividen orang pribadi dikenakan tarif sebesar